Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahin Nuryadin dengan nomor Indo Mahasiswa 0494465541 akan menyampaikan hasil pengerjaan dari tugas 3 adalah sebagai berikut. Untuk tugas 3 kali ini kita akan melanjutkan dari tugas 2 ya. Setelah tugas 2 itu kita membuat suatu ERD dan diwujudkan menjadi suatu database, yaitu database yang bernama database rumah sakit ini. Kemudian untuk kali ini kita akan lanjutkan dengan melakukan praktikum transaksi ya. Nanti transaksi itu memang ada beberapa perintah. Yang pertama kita akan mengenal perintah yang namanya commit. Ada suatu perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Kita akan coba melakukan entry pasien tanpa perintah commit, dan nanti dibedakan kalau menjadi perintah commit itu akan menjadi seperti apa. Oke, yang pertama kita dari database rumah sakit ini kita akan coba entry suatu pasien baru ya. Kita dari menu routines ini, kemudian create new, kita beri nama transaksi 1. Ini tidak perlu ada parameternya ya. Kemudian di bawah sini kita akan masukkan perintahnya. Di sini adalah begin start transaction insert into pasien. Ini akan masuk ke dalam tabel pasien, yaitu kita akan masukkan data ke 6, namanya Tito, Jalan Pakis Haji nomor 23, dan ini jenis kelamin ya, 1 itu artinya laki-laki. Kemudian kita akan klik go. Nah, ini berarti perintahnya dieksekusi ya, ini transaksi 1. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Untuk melihat hasilnya kita bisa masuk ke dalam perintah SQL ya. Nah, ini kita perintah di SQL sini. Kita panggil transaksi kita yang bernama transaksi 1. Coba kita go. Nah, ini tadi data ke-6 ya, ini masuk transaksinya, tapi akan kita lihat di dalam tabel pasien apakah bertambah. Nah, ini ternyata di tabel pasien belum ada ya, karena tadi perintah yang kita masukkan itu tanpa ada perintah commit. Untuk berikutnya kita akan coba bedakan kalau kita menggunakan perintah, ada perintah commit, itu akan kita buat untuk transaksi yang kedua ya. Kita masuk ke routines lagi, kemudian kita buat yang namanya transaksi 2. Kemudian di sini kita akan coba perintahnya mirip. Seperti ini. Tapi ada perbedaan di baris ke-7, yaitu commit dengan yang tadi itu berbeda ya. Ini akan masuk ke dalam data pasien yang mohon maaf, kita lihat dulu ya. Tadi ID pasiennya itu yang kosong nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, kita berikan di kelima ya. Kita ulangi kembali dari menu routines. Kemudian ada membuat baru, namanya transaksi 2. Kemudian berikan parameternya di sini. Definisinya ini ada commit, ini kita berikan di
data ke-5 ya. Seperti ini, kita go. Oh, ini belum kita hapus ya, kita tidak perlu parameter. Kemudian kita eksekusi. Nah, kalau di SQL coba kita call transaksi 2. Nah, ini ya, ada masuk. Kita lihat di tabel pasien apakah ada. Nah, ini masuk ya di tabel ke-5, di baris ke-5 tabel pasien ya. Jadi perintah commit tadi langsung mengeksekusi apa yang kita perintahkan. Kemudian kita akan coba lagi perintah berikutnya, yaitu perintah rollback. Perintah rollback itu untuk menggugurkan perintah yang berjalan. Jadi kalau kita memberikan perintah tapi tidak diinginkan, kita bisa memberikan perintah rollback. Sebagai contoh, kita akan bikin suatu perintah lagi di sini dengan nama transaksi 3. Parameternya kita hapus. Kemudian di sini definisinya kita akan coba mengupdate nama pasien yang ke-3. Perintah di sini adalah kita akan mengupdate pasien, nama pasien menjadi Danar untuk pasien ID nomor 3. Tapi di sini ada perintah rollback. Apakah perintah ini bisa tereksekusi? Kita berikan perintah go, sudah tereksekusi. Kita lihat apakah berubah. Kita lihat di sini ya. Kita panggil transaksi 3. Tidak ada yang berubah ya, karena tadi ada perintah rollback di sana. Untuk membandingkan, kita akan coba lagi dengan perintah yang berbeda. Kita akan membuat transaksi keempat ya. Transaksi keempat ini kita akan coba memberikan dua perintah sekaligus. Kita akan memasukkan pasien baru untuk ID ke-7 dengan nama Hanif, tapi nanti dibatalkan kembali menjadi rollback. Kemudian kita akan mengupdate nama pasien ID nomor 3 menjadi Septin. Seharusnya perintah yang atas ini tidak akan terjadi karena ada perintah rollback, dan yang tereksekusi adalah perintah yang bawah. Kita go, kita eksekusi, kemudian kita panggil coba di sini. Nah, ini penambahan pasien yang ke-7 tadi tidak terlaksana, tapi ada perubahan nama pasien di ID ketiga ini menjadi Septin, dan kita bisa lihat di tabel pasien. Itu untuk perintah rollback. Kemudian kita akan coba lagi perintah checkpoint. Perintah checkpoint itu untuk memberikan titik di mana posisi terakhir disimpan. Seperti yang perintah rollback itu membatalkan ketika perintah itu belum terjadi, namun kalau untuk checkpoint ini kita akan kembali ke titik kondisi terakhir di mana perintah itu dieksekusi.
Seperti contoh, kita akan coba meng-entry 3 pasien sekaligus. Ini akan kita buat sebagai transaksi kelima ya. Kita beri nama transaksi 5. Perintahnya adalah sebagai berikut: memasukkan pasien nomor 7 dengan nama Hanif, kemudian ada save point 1, kemudian memasukkan pasien lagi dengan nama Tina ke 8, kemudian di rollback ke save point 1, kemudian memasukkan pasien lagi nomor 9, dan selesai. Kita lihat seperti apa hasilnya. Kita eksekusi go ya, kemudian kita panggil transaksi 5. Nah, ini masuk pasien ke 7 dan ke 9 ya. Untuk pasien ke-7 tadi sudah benar masuk. Kemudian kita masukkan pasien ke-8, tapi kita berikan perintah rollback ke save point 1, yaitu nomor 7, sehingga nomor 8 tidak terlaksana, langsung menuju ke pasien nomor 9. Jadi save point tadi untuk memberikan titik di mana kita bisa kembali membatalkan suatu perintah ke titik tertentu. Kemudian kita akan mencoba suatu perintah untuk transaksi yang bernama trigger, yaitu perintah di mana akan memberikan efek atau pengaruh kepada tabel lain yang ada relationship-nya. Tapi sebelumnya kita nanti akan menambahkan dulu tabel, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Jadi untuk kita harus menambahkan tabel dulu di dalam database rumah sakit, sekaligus nanti kita akan buat relationship-nya. Rumah sakit ini kita berikan perintah ya, membuat tabel coba kita buat satu dulu ya. Kita membuat tabel obat di dalam database rumah sakit. Nah, tabel obat sudah masuk. Kemudian kita buat satu tabel lagi untuk tabel transaksi obat ya. Kemudian kita akan membuat relationship-nya. Nah, kita ini akan tata dulu relationship-nya agar tampilannya lebih nyaman ya. Ini dokter admin di sini, kemudian ada ini dokter di sini, kemudian administrator itu ada di
sini. Ini rumah sakit itu. Sebentar. Oh, ini untuk bagian pendaftaran ya. Di sini. Kemudian ada pasien itu di sini. Ini pasien dokter, kita taruh di sini saja ya. Nah, ini sementara relationship yang ada itu kurang lebih bentuknya seperti ini. Kita akan menambahkan relationship untuk obat dan transaksi obat. Ini sebelumnya halamannya kita simpan dulu ya, biar nanti tidak berubah lagi. Kita beri nama rumah sakit. Relationship ini nanti akan berhubungan, yaitu ada ID pasien antara pasien dan transaksi obat. Kemudian transaksi obat ini ada ID obat yang berhubungan langsung dengan tabel obat. Kita coba bikin relationship antara ID pasien menuju ke ID pasien. Error missing index. Oh, kita perlu membuat indeks dulu ya di dalam tabelnya, tabel transaksi obat, transaksi obat ini. Untuk ID pasien ya. Akan kita berikan indeks terlebih dahulu. Sebentar. Ini kita berikan indeks untuk ID pasien. Kemudian untuk obat itu karena nanti akan berhubungan dengan transaksi obat, itu ada ID obat. Oh, ini ID obatnya nanti yang ada di transaksi obat ya. Transaksi obat ini nanti ID obat ini juga akan menjadi indeks untuk tabel dari tabel obat. Coba kita hubungkan lagi relationship-nya. Nah, ini kita akan coba membuat relationship dari ID pasien, kita hubungkan ke ID pasien di sini. Nah, ini sudah terhubung ya. Kemudian dari obat dan transaksi obat kita buat relationship juga, yaitu ID obat ke ID obat. Nah, seperti ini. Relationship-nya sudah jadi. Kemudian kita akan memasukkan dulu obat ini, harus kita isi ya. Kita akan memasukkan sampel obat di sini di tabel obat ya. Nanti akan ada 3 macam obat ini. Di sini ada amikacin 10 stok, amoxicillin 20 dan betadine 5. Nah, setelah ini kita akan coba membuat trigger. Jadi suatu pasien itu ketika selesai diperiksa nanti akan diberi resep ya. Nah, resep itu ketika sudah dieksekusi
dan mendapatkan obat, maka nanti database obat, tabel obat itu datanya akan berkurang otomatis. Kita akan coba dari database rumah sakit ya. Kita akan memberikan perintah trigger. Kita akan ikuti tutorialnya dari petunjuk panduan praktikum ya. Dari menu trigger, kemudian kita create new trigger. Nah, kita akan beri nama triggernya. Misalnya di sini kita beri nama TG underscore jual. Ini artinya trigger untuk menjual ya. Kemudian tabelnya itu di tabel transaksi obat. Time-nya after, kemudian eventnya insert. Nah, di sini definisinya kita akan berikan perintahnya. Ini akan ada suatu contoh ketika transaksi terjadi. Nah, ini definisinya seperti ini. Nah, ini triggernya sudah jadi ya. Kemudian kita akan melaksanakan transaksinya. Kita cek dulu obatnya. Ini ada stoknya 10, 20, dan 5 ya. Nah, kita akan melakukan transaksi seorang pasien yang mendapatkan obat, kemudian kita lihat stok obatnya apakah berkurang. Nah, ini transaksi obat ya. Nanti ID transaksi, kemudian ID pasien. Jadi pasiennya siapa yang akan mendapatkan. Ini pasien, misalnya pasien nomor 3, kemudian ID obatnya 2, jumlahnya 5. Kita eksekusi. Maka seharusnya akan ada perubahan stok pada obat. Nah, di sini tadi amok yang jumlahnya 20 sekarang menjadi 15 ya. Karena tadi ada transaksi kita mengambil obat dengan ID kedua sejumlah 5 untuk melayani pasien. Seperti itu. Untuk proses transaksi pada database sudah kita laksanakan. Tadi dari perintah untuk mengentry sampai terakhir tadi perintah trigger ya. Selanjutnya nanti akan ada percobaan membuat replikasi database. Baik, untuk tugas yang berikutnya kita akan membuat replikasi ya, replikasi suatu database yang akan kita integrasikan agar bisa muncul replikasinya di sistem yang lain atau di komputer yang lain. Kita menggunakan VirtualBox dan menjalankan OS Linux Ubuntu ya nanti sebagai kliennya atau sebagai slave-nya. Kita akan menggunakan database yang sudah kita gunakan untuk praktek transaksi ya. Ini ada database yang namanya rumah sakit beserta tabelnya sudah ada. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita dari menu home, kita pilih replication, kemudian di bagian primary replication ini kita klik configure ya, kemudian kita pilih ignore all database, kita pilih rumah sakit. Nah, kemudian ada 4 baris data ini kita copy, kemudian kita akan mengedit
file my ini ya. Kemudian apa yang kita copy itu akan kita paste di sini. Akan kita paste di my.ini ya. Itu nanti posisinya ada di, sebentar saya lihat di petunjuk praktikum ya. Itu akan kita paste di sebentar kita cari. Nah, akan kita paste di sini ya. Nah, ini kemudian kita cari yang ini, kalau ada yang server ID ini. Oh, ini tidak perlu diapa-apakan ya. Kemudian kalau sudah kita save. Kemudian kita stop servisnya semua. Dan ini kita go. Nah, sekarang berarti ini primary statusnya sudah. Nah, ini nanti yang perlu kita catat untuk dimasukkan ke dalam replication yang slave ya. Ini kita amankan dulu. Selanjutnya kita akan masuk ke user account. Kita akan tambahkan user yang akan kita masukkan di sisi slave untuk mengakses ke master ya. Kita beri nama usernya adalah Ahidsyah. Hostname-nya ini adalah IP komputer yang nanti akan menjadi slave. Oke, seperti itu. Kemudian ini kita centang di sini. Go. Nah, nanti akan menjadi user ya, Ahidsyah. Saya catat dulu biar nanti nggak lupa. Ini Ahidsyah, kemudian passwordnya. Selanjutnya setelah membuat user di sisi master ya, kita akan setting di sisi slave-nya, yaitu di komputer Ubuntu-nya yang sebagai virtual. Ini saya sudah menginstal. Dan sudah saya install sekalian XAMPP ya. Ini kita tinggal membuka saja. Kita buka localhost-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mengimpor database yang sama. Kita buat database-nya dulu, kemudian kita nanti akan mengimpor tabelnya ya. Database-nya namanya
rumah sakit. Oh, tadi yang di database yang ada di komputer utama di master tadi saya sudah ekspor ya. Langkahnya yaitu ini, tinggal ekspor saja, kemudian langsung klik ekspor. Itu nanti akan mendapatkan file SQL yang akan kita gunakan untuk mengimpor di komputer slave-nya atau di Ubuntu-nya. Ini untuk selanjutnya kita akan berpindah ke komputer yang akan menjadi slave ya. Ini adalah Ubuntu di dalam VirtualBox. Ubuntu di dalam VirtualBox yang kita jalankan. Kemudian saya sudah menginstal SAMPP di dalamnya, dan ini SAMPP-nya sudah running ya. Kita akan langsung membuka phpMyAdmin di localhost-nya. Nah, di sini kita akan mengimpor tabel atau database yang sama dengan yang komputer di master ya. Tadi di komputer master itu misalnya ini database rumah sakit, kita bisa ekspor databasenya ini, kemudian diklik ekspor, maka kita akan mendapatkan file SQL yang isinya sama persis dan siap kita impor. Nah, karena tadi sudah saya lakukan ekspor dengan langkah ini ya, ekspor, kemudian kita mendapatkan file SQL, kita akan langsung impor di sini. Caranya yaitu kita buat dulu nama databasenya. Database harus sama ya, nama databasenya. Kemudian dari database rumah sakit ini kan masih kosong, tidak ada tabelnya, kita impor dari file SQL yang kita dapatkan dari pengeksporan di komputer master. Nah, ini hasilnya rumah sakit, kemudian impor. Nah, kita tunggu prosesnya sebentar. Nah, ini tabelnya sudah masuk semua, datanya sama persis ya. Ini yang di komputer master, misalnya kita lihat pasien ada 7 orang, maka di sini pasiennya juga hasilnya sama persis. Langkah berikutnya yaitu kita akan menghubungkan database yang di master dengan yang slave, yaitu dari ini kita ke home, kemudian di replication, ini yang di bagian replication slave ya. Di sini nanti kita akan mengisi ini, tapi kita bisa menggunakan terminal nanti di MySQL ya. Yang penting kita harus mengcopy ini. Ini akan kita tanamkan di dalam file konfigurasi. Nah, di sini itu nanti akan kita letakkan di, sebentar, kita akan mengikuti tutorial saja ya. File itu nanti diletakkan di mana. Oh maaf, saya salah mengakses filenya ya. Seharusnya itu konfigurasinya mirip database ya. Nah, ini kita akan letakkan di sini. Ini ada server ID. Ini kita hapus ya. Kemudian kita paste tadi server ID-nya, dan satu lagi kita tambahkan satu baris, replicate strip do strip db sama dengan
rumah sakit. Nah, kita tambahkan seperti ini, kemudian kita simpan dan kita restart semuanya. Kita stop dulu. Dan kita jalankan kembali. Setelah running, kita akan coba masuk ke terminal ya untuk mengakses database-nya. Kita akan masuk ke dalam folder opt lam, kemudian bin. Nah, kita akan menjalankan MySQL. Nah, kita akan memasukkan data untuk menghubungkan master dan slave-nya. Kita lihat dulu show status. Kita lihat di sini show status slave ya. Oh maaf, kurang tanda. Kita ulangi lagi. Show status slave, kita beri tanda titik koma. Oh, ada yang salah karena memang keadaan tidak aktif ya. Kita langsung akan mengisi datanya, yaitu change master to master underscore host. Itu adalah IP-nya komputer master. Kemudian kita isi master user. Itu adalah tadi yang kita bikin di master ya, Akhidsyah. Kemudian master password. Seperti ini. Kemudian master log file. Nah, ini kita akan melihat di statusnya yang sempat kita screenshot tadi ya. 000001 posisinya 328. 000001. Kemudian tiga dua delapan. You have error. Ini ada yang salah. Kita lihat. Penulisannya oh, ini sepertinya kurang koma di belakang sini.
Nah, sudah berhasil ya. Kemudian kita jalankan. Kemudian sekarang setelah ini berjalan, kita lihat di menu statusnya di sini. Apakah sudah bisa di bagian replication? Nah, ini replication replication ya. Ini status IO-nya masih running atau IO runningnya masih connecting, ini berarti belum bisa terhubung ya. Coba kita akan restart dulu perintah-perintah di sini. Nah, sudah running. Kita lihat kembali apakah statusnya sudah bisa sesuai. Masih connecting. Apakah ada yang salah? Kita lihat di komputer utama ya. Di sini primary statusnya adalah MySQL sudah benar 328, tapi belum bisa terhubung ya. Kita cari dulu masalahnya ada di mana. Sepertinya saya menemukan masalah di penulisan IP pada user ya. Ini usernya akan coba kita hapus saja. Kemudian kita buat baru ya. Namanya Ahid Syah. Nah, hostname-nya ini alamat IP 192.168.562. Seperti ini. Kemudian oke, dan go. Oke, pembuatan usernya sudah. Kita lihat dari sisi slave-nya apakah sudah berubah. Masih connecting. Coba yang di sisi server perintahnya kita refresh dulu ya, di restart Apache dan MySQL nya. Kemudian kita ke sisi, kita lihat replikanya tidak ada yang berubah ya. Oh, ini sekarang filenya menjadi 002 ya, 002.328. Nah, di sini ini relaynya sudah. Oh, tapi ini ada yang salah, ini master log filenya ya, karena tadi berubah. Kita akan ulangi lagi prosesnya yang tadi ya. Ini change master ya, ini menjadi filenya menjadi 002. Nah, seperti itu. Posisinya masih sama 328. Oh, harusnya kita stop dulu ya. Stop slave. Oke, kemudian kita berikan perintah yang ini. Sudah, kemudian kita start slave. Sudah.
Kita lihat di sini apakah ada perubahan pada bagian statusnya. Oke, ini sudah yes semua ya, antara slave IO running dan slave SQL running sudah yes semua. Berarti ini sudah terhubung antara master dengan slave-nya. Kita akan uji coba. Kita cek ya, ini posisi sekarang kita ke master dulu. Di master kita ada pasien dengan jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini pasien nomor 8 kosong ya. Kita akan coba mengisi pasien nomor 8. Kita pastikan di sisi slave ini database-nya sama persis. Seperti ini ya, nomor 8 tidak ada. Kita akan entry di sisi master pada pasien. Nah, kita akan menginsert ini ID pasiennya, kita bikin 8, kemudian namanya kita buat Ahmad. Sebentar, ini kurungnya kita hilangi. Pasien nomor 8 namanya Ahmad, kemudian alamatnya adalah Yogyakarta, Bantul, Yogyakarta, misalnya seperti itu. Kemudian ini adalah status laki-laki atau perempuan, kita berikan kode 1, berarti ini adalah laki-laki. Dan go. Pasien di sini akan bertambah, nomor 8 bernama Ahmad, alamat Bantul, Yogyakarta, laki-laki. Kita lihat di sisi slave apakah berubah. Kita refresh. Nah, ini di pasien nomor 8 sudah muncul ya, dengan nama Ahmad, Bantul, Yogyakarta, laki-laki. Seperti itu proses replikasi. Mohon maaf tadi ada sedikit proses error di tengah-tengah. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Itulah tadi hasil pengerjaan dari tugas 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.